Aduh, nyebelin banget. Aku masih mau coba gaun pengantin. Kamu coba gaun pengantin, aku coba kamu. Pengantin orang lain, mainnya jadi lebih seru. Aduh, jahat banget. Menikahkan kamu dengan si miskin itu, aku benar-benar nggak rela. Si miskin itu, kalau hari ini mas kawinnya nggak terkumpul, aku nggak akan menikah dengannya. Kalau gitu hari ini kita main dulu. Sin, mas kawin 400.000 sudah aku transfer. Siapa suruh kamu masuk? Wijaya Arif, dasar bajingan. Kamu berani memukul yang Master Wang? Sin, kamu. Dasar sialan, dasar kurir sampah. Aku mainin cewekmu, itu udah ngasih muka buat kamu. Dasar miskin, mas kawin 400.000 aja ngumpulinnya lama banget. Mau menikah denganku lagi, pergi sana. Mau menikahi Singsin, kamu pantas? Wijaya Arif, dasar sialan. Yang Master Wang, kamu baik-baik saja. Gimana menurutmu? Dasar sialan, bantuan, bunuh dia. Dasar sampah, orang tak berguna. Jauh-jauh dari Singsin mulai sekarang, atau aku bunuh kamu. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kamu masih mau uang? Aku sudah kau mainin bertahun-tahun gratis. Benar-benar menjijikan. Hidup seperti ini, apalagi artinya, ya Tuhan? Lebih baik kau sambar aku saja. Setelah melewati segala penderitaan, baru akan mengerti kesengsaraan dunia. Penerus sekte mata dewa terpilih, teknik mengenal segala makhluk, pengobatan mata sakti, memperoleh ilmu mata sakti. Nah, ini adalah uang mahar 400.000 yuan yang kukumpulkan dari menjual darah. Kamu harus menikahi Singsin. Ayah, anak ini benar-benar bukan manusia. Bisa-bisanya menggunakan uang hasil jual darahmu untuk menikahi perempuan jalang itu. Nilainya 5.000 yuan. Nilainya 500 yuan. Dapat barang bagus dengan harga kurang dari 10.000 yuan. Hehehe. Kak, teko ini sepertinya cuma bernilai 10 yuan. Omong kosong. Dasar anak tak tahu apa-apa. Barangku ini adalah harta karun dari dinasti Han, bernilai 1 juta yuan. Kamu. Benar, karena aku bisa melihat nilai asli dari suatu barang. Aku juga bisa mencari barang murah berkualitas. Terima kasih Tuhan, aku akan jadi kaya. Bapak Shu, vas naga hijau ini adalah harta keluarga Shu yang hilang sejak lama. Liu Xiao dan aku susah payah mencarinya. Vas naga hijau, akhirnya ketemu juga. Harapan kakek akhirnya bisa terwujud. Xiao Yu, bukankah kamu pernah bilang siapapun yang bisa mewujudkan harapan kakekmu akan kamu nikahi? Benar. Tentu saja Liu Xiao. Xiao Yu kita ini paling berbakti. Dia pasti menepati janjinya. Bu, masalah ini. Bos ada? Kamu seorang kurir. Sedang apa di sini? Tidak lihat aku sedang melayani tamu penting? Aku datang untuk membeli barang antik. Pergi sana. Kamu cuma tukang kirim paket. Mau beli barang antik apa? Cepat minggir. Kamu. Pak Su, vas naga keramik hijau ini Tuan Liu beli dengan harga 5 juta yuan. Dia padamu itu tulus sekali. 5 juta? 500 yuan pun aku rasa mahal. Hei kamu. Kamu ngomong apa sih? Bocah kurang ajar. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Cepat pergi. Nona, jangan sampai kamu ditipu mereka. Barang jelek ini paling cuma bernilai 200 yuan. Tidak masuk akal. Aku sudah lama berkecimpung di bisnis barang antik. Berani-beraninya kamu menuduhku menjual barang palsu. Kamu si miskin, berani bicara seenaknya ya? Hah? Orang-orang, patahkan kakinya, lemparkan dia keluar. Tunggu dulu. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Aku ini pernah latihan bela diri. Otot. Kalau begitu patahkan tangan dan kakinya, lalu potong juga lidahnya, biar tidak ngomong sembarangan lagi, mulutnya kotor. Dia cuma suka membual saja. Biarkan dia pergi. Nona. Kupikir kamu orangnya baik. Jangan sampai kamu ditipu mereka. Beberapa orang ini tidak ada satupun yang baik. Sialan, kamu cari mati ya? Xiao Yu, sudahlah, jangan hiraukan dia. Biarkan Tuan Liu kita memberinya pelajaran yang setimpal. Ya, beri dia pelajaran yang baik. Kalau kalian semua tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita bertaruh?
Kamu ini sampah macam apa? Berani-beraninya bertarung dengan Liu Xiao? Kayaknya gue hari ini terlalu baik ya. Hahaha, bahkan seorang kurir miskin sudah berani-beraninya menginjak-injak gue. Kalau nggak berani bertarung, ya udah, emang barang lu itu palsu. Gimana kalau kalah taruhan? Iya kan? Bocah main psikologi ya. Oke, gue bertarung sama lu. Tapi kalau lu kalah, lu harus kayak anjing. Merangkak keluar dari sini. Nggak masalah. Tapi kalau lu yang kalah, Lu bercanda ya? Hahaha, gue pasti nggak mungkin kalah. adil aja. Kalau lu kalah, lu juga harus merangkak keluar dari sini kayak anjing. Oke, seorang kurir miskin. Lihat aja lu bisa beli harta karun apa. Yang di luar ini cuma sampah-sampah contoh. Hari ini anak ini nyari masalah ke besi. Bos yang jahat di toko ini ternyata nggak ada satu barang bagus pun. Gimana dong gue bisa dapat barang murah? Bos, ini harganya berapa? Wah, hahaha, orang miskin ya tetap orang miskin. Nggak sanggup beli barang berharga di etalase, malah bawa pispot buat numpang. Wah, hahaha. Saudara Liu, ngapain kamu masih mau saingan sama dia? Lihat kan, di sana dia pegang pispot kayak barang berharga. Kamu jual nggak? Ini waktu itu saat aku terima vas naga keramik hijau, aku beli pispot ini di desa. Aduh, orang cupu cocok banget sama pispot. Karena kamu sangat menginginkannya, ya sudah, aku jual ke kamu 5.000 yuan. Ayo. Ini milikku. Aduh, jujur aja ya, barang ini ku beli cuma 500 yuan, aku untung 4.500 darimu. Sedih-sedih senang. Oh ya? Aku rasa harganya bukan cuma 500. Kamu rasa atau enggak penting, tapi faktanya sudah jelas di depan mata. Oh, benarkah? Vas naga keramik hijau. Bocah berani-beraninya membuat barang palsu di depan mataku. Datang, patahkan kakinya. Buang dia keluar. Master Yusuf Hadi tiba. Master Yusuf, Anda datang juga? Aku yang minta Pak Yusuf datang. Vas naga keramik hijau adalah pusaka keluarga Shu. Beliau juga ahli barang antik, jadi aku minta beliau memeriksanya. Xiaoyu, kamu nggak percaya aku? Bukan nggak percaya, tapi untuk berjaga-jaga lagi pula. Siapa yang menemukan harta karun ini, aku akan menikah dengannya. Pak Yusuf, ada 2 vas naga keramik hijau di sini. Tolong Anda periksa, mana yang asli dan mana yang palsu. Biar saya lihat. Yang ini palsu. Yusuf Hadi, jangan-jangan ada kesalahan? Antik ini kok terlalu baru ya? Labelnya aja belum dilepas. Teksturnya alami sekali, pola garisnya jelas, ukirannya rapi dan teratur, kilauannya tembus pandang. Ini asli. Ini benar-benar vas naga keramik hijau. Terakhir kali aku melihatnya 20 tahun yang lalu. Tidak mungkin, punyanya mana mungkin asli. Jangan-jangan kamu ditipu sama dia. Kamu ini beneran bisa ngecek apa nggak sih? Kurang ajar, aku sudah lama berkecimpung di dunia barang antik, belum pernah salah menilai. Susanto Sari, vas naga keramik hijau ini, harganya di pasaran minimal 1 miliar rupiah. Punyanya palsu, punyaku asli. Taruhan ini berarti aku menang dong. Bocah, kamu beruntung kali ini. Tunggu saja. Tidak menepati janji. Bapak, vas itu, boleh saya beli? Boleh saja, lagi pula tujuanku cari uang, 1 miliar. Saya jual ke Bapak. Di dalamnya pas ada 1 miliar. Terima kasih. Kamu ngapain liatin aku? Ada apa di wajahku? Bapak? Maukah Bapak menikahi saya? Apa? Saya tidak mau. Kita baru ketemu sekali. Lagi pula tidak ada dasar perasaan. Perasaan itu harus bertahap. Walaupun kamu cantik, tapi aku orangnya sangat jujur. Aku pernah bersumpah. Siapa yang menemukan vas naga keramik hijau untukku, akan kujadikan suami. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau sudah putuskan, hubungi aku kapan saja. Nikah kok sembarangan. Susanto Sari, Presiden Direktur Grup Susanto. Halo? Apa? Ayahku pergi menemui Laksmi Ayu dan yang lain. Sin. Paman mohon padamu, uang mahar itu kukumpulkan dari menjual darah bertahun-tahun. Sekarang kamu sudah tidak mau menikah.
Kembalikan saja uang mahar itu kepada kami. Cih, dasar orang tua miskin. Aku sudah menemani anakmu bertahun-tahun dengan sia-sia. Kasih aku 400 juta rupiah, kenapa? Mau minta kembali lagi? Hah? Kamu, Dengan keadaanmu yang melarat begini, mau menikahi putriku? Hanya orang kaya seperti Tuan Wang yang pantas untuknya. Kalian keterlaluan. Kok kamu sama seperti anakmu yang tukang antar paket itu? Menyebalkan sekali. Sampah masyarakat sepertimu. Hidup juga cuma buang-buang udara. Mending mati saja. Wahahaha. Ayah, Apa kamu baik-baik saja? nak, aku tadinya mau minta uang mahar itu kembali dari mereka, tapi mereka tidak mau kembalikan. Kalian benar-benar keterlaluan. Kamu berani memukulku. Kamu sudah bosan hidup ya? Aduh. Wijaya Arif adalah wakil presiden grup Susanto. Kamu berani memukulnya? Nekat banget. Grup Susanto di kota ini, tapi kekuasaannya sangat besar. Kamu berani menyentuh Wijaya Arif? Kalian berdua besok harus hilang dari sini. Kalian orang miskin. Wijaya Arif bukanlah orang yang bisa kamu ganggu. Cepat berlutut dan minta maaf pada ayah miskinmu. Benar-benar kesal dengan kalian. Kalah bertarung tapi mulutmu keras sekali. Laksmi Ayu. Kita sudah pacaran bertahun-tahun. Kamu tidak punya sedikit pun kenangan lama? Aku tahu kamu masih mengingatku, tapi lupakan saja. Gagak tidak pantas dengan Phoenix. Orang miskin sepertimu masih ingin menikahi putriku? Jujur saja, bahkan jika kamu keluarkan 400.000 lagi, aku tidak akan membiarkan putriku menikahimu. Kalian yang turun-temurun sampah yang miskin sampai ke tulang, sama sekali tidak pantas menikah. Hahaha. Hei nak, jangan bertindak kasar. Kita tidak bisa melawan mereka. Ayah miskinmu lebih tahu diri. Seperti kalian sampah lapisan bawah masyarakat, harus punah. Hidup hanya membuang-buang udara. Aku peringatkan kamu, Laksmi Ayu. Jika kamu berani menghina lagi, aku dan ayahku akan memukulmu sampai mati. Aduh, kamu si pecundang masih ingin memukul wanita? Kamu. Kamu apa kamu? Kamu pantas disebut wanita. Di hari pernikahan, selingkuh di belakangku. Kamu paling-paling cuma pelacur. Jangan lupa, kamu masih punya mas kawin di tanganku. Mas kawin itu kuberikan padamu. Pergi dari sini. Limawan Satria, aku sarankan kalian berdua segera berlutut dan minta maaf pada kami. Kalau tidak, Wijaya Arif marah, kalian akan menyesal seumur hidup. Grup Susanto di belakang Wijaya Arif adalah keberadaan yang tidak bisa kamu bayangkan. Aduh, aku sangat takut. Betapa tak terbayangkannya keberadaan itu. Tahu takut? Sekarang kamu berlutut dengan patuh. Jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan membiarkan kalian pergi. Kalau tidak, tunggu saja kemarahan grup Susanto. Baik. Grup Susanto. Apalagi grup Susanto, kamu cuman wakil presiden kecil. Kamu percaya tidak, dengan satu telepon dariku bisa membuat CEO kalian, Susanto Sari, melamarku. Wahahaha. Susanto Sari melamarmu. Susanto Sari itu wanita tercantik di Dasya Cantik luar dalam kaya raya. Susanto Sari melamarmu. Lu ngomong apaan sih? Aduh, gila bener. Halo, Susanto Sari. Bukannya lu mau nikah sama gua? Gua tunggu di jalan Zhongzhou. Masih aja nelpon lo, emang jago banget ya sok-sokan. Sampah. Kalau lu bisa panggil Susanto Sari ke sini, gua bakal sujud di depan lu. Cukup. Pak, jangan takut. Nanti Susanto Sari datang, mereka bakal kena hukum. Berapa kali gua ngajarin lu? Orang boleh miskin tapi jangan bohong dan ngomong besar. Tuan Wijaya. Dan ayo aku mohon pada kalian lepaskan Limawan Satria. Aku bakal sujud dan ketuk kepala di depan kalian. Pak, jangan sujud di depan mereka. Diam, bocah brengsek. Ini buat nyelamatin lu. Pak, Limawan Satria, lo harus ngerti ada orang yang nggak bisa lo lawan. Tuan Wijaya itu wakil presiden grup Shu, matiin lo gampang banget kayak nginjek semut. Bangsat, mau sujud sampai mati di sini pun, gua tetap nggak bakal lepasin kalian. Keluarga Limawan tunggu aja bakal dibasmi. Wahahaha. Grup Shu Susanto Sari melamar Bapak Limawan Satria. Ini. Masa sih?
Ini Masa sih? gedeng banget acaranya. Suamiku. Bapak Limawan. Apa Anda mau menikahi saya? Dia cuma tukang kirim yang miskin. Masa kamu mau melamarnya? Iya. Dia cuma pengemis busuk. Iya bener, dia itu sampah. Aku aja nggak pantas. Kamu itu siapa? Pantas menikah dengan Tuan Lin? Jadi selir? Aku aja jijik sama kamu. Direktur Su, jangan sampai kamu ditipu. Tadi kamu menghina Tuan Lin. Sudah aku lihat, mulai hari ini kamu dipecat. Ini. Dan juga beberapa orang tadi ini berani menyuruh Tuan Lin berlutut. Suruh mereka berlutut minta maaf. Direktur Su, aku semua ditipu oleh si Jalang ini. Kalau tidak, mana mungkin aku berani menyinggung Tuan Lin. Kamu, Jalang, kamu bikin aku sengsara. kan kamu yang merayuku dulu. Masa bilang aku yang bikin kamu sengsara? Dasar Jalang, berani-beraninya kamu mukul aku. Aku, Wang Xiao, adalah orang yang tak terbayangkan olehmu. Dasar Jalang. Maaf Tuan Lin, tadi kami menyinggungmu dan Paman. Perihal pernikahan kami, Terima kasih Direktur Su sudah membantu. Masalah pernikahan kita bicarakan lain kali. Aku antar ayahku pulang dulu untuk istirahat. Tuan Lin, Dasar kurang ajar berani mukul bapak. Nah, kamu kenal Direktur Su yang penting begitu, gimana caranya? Ayah, ini nanti aku jelasin. Intinya sekarang udah beda. Kita nggak bakal miskin lagi. Jangan sampai kamu salah jalan. Walaupun kita miskin, tapi hal-hal yang nggak bener jangan sampai disentuh. Tenang saja ayah, aku baru-baru ini dapat bimbingan dari orang hebat. Cari uang jadi gampang banget. Keluarga Lin akhirnya nggak ditindas lagi. Aku akan sukses dan dihormati. Laksmi Ayu si brengsek itu, dulu dia bohong padaku bilang itu pulpen khusus yang harganya 20.000 cuma bernilai 20. Bagaimana cara menggunakan kemampuan ini untuk menghasilkan uang? Lotre, sepertinya maksimal menang 10 juta. Cari kesempatan. Ini juga tergantung keberuntungan. Ada nggak yang tempat yang bisa langsung menghasilkan banyak uang? Pasar saham domestik terus membaik. Bursa efek terbesar di kota ini, Sekuritas Kirin Makmur, resmi berdiri. Semuanya nggak bagus-bagus amat. Kamu cuma kurir, ngerti apa? Saham ini sudah naik selama beberapa hari. Dia nggak ngerti apa-apa, abaikan dia. Wah, kamu sampah. Kok kamu lagi, Limawan Satria? Kamu sudah dipecat dari perusahaan Susanto Sari, masih sombong aja. Jangan kira karena dekat dengan Susanto Sari si Jalang itu lalu bisa sombong. Di kota ini, orang penting banyak sekali. Siapapun bisa menghancurkanmu. Kalian kenal? Dia cuma kurir brengsek, kita nggak usah pedulikan dia. Setiawan Dimas, informasi yang kudapat ini pasti akurat. Farmasi Sejahtera Abadi ini hari ini pasti naik 20%. Yakin akurat? Orang ini adalah dewa saham baru di kota Xia, direkomendasikan oleh Laksmi Pratama. Ternyata Laksmi Pratama, dewa saham baru kota Xia. Katanya sejak Laksmi Pratama debut, main saham tak pernah kalah. Dengan Laksmi Pratama memang jadi tenang. Beli dulu 50 juta untuk mencoba dulu. Cepat. Kita juga ikut beli Farmasi Sejahtera Abadi. Cepat beli. Tunggu dulu, Farmasi Sejahtera Abadi akan turun. Kamu cuma kurir berani berbicara sembarangan. Kamu berani meragukan Laksmi Pratama, saham yang direkomendasikannya. Dasar sampah, ngomong apa sih? Anak muda, bicara seenaknya. Cuma seorang kurir pantas main saham? Jangan bilang aku nggak ngingetin kalian. Saham ini bisa turun 80%. Aku sudah lama main saham, tak pernah gagal. Hari ini malah kau hinaku seperti ini. Karena di sini ada yang tak percaya padaku. Aku pamit. Hei Master, bajingan, kalau hari ini kau buat Laksmi Pratama kabur, ku buat kamu menyesal. Memutus rezekiku seperti membunuh orang tuaku. Bocah, biar kulihat kesombonganmu. Ketemu batunya, kan? Percaya atau tidak, terserah kalian. Bocah, kamu begitu yakin? Saham ini akan turun? Benar. Menarik. Kalau begitu lebih baik kamu pilih satu. Lihat mana yang akan naik. Kimia Farma Nusantara. Saya beli senilai 10 juta rupiah.
Bodoh sekali, benar-benar bodoh. Ternyata benar-benar pemula. Kamu ini terlalu sok tahu ya. Dasar sampah. Kimia Farma Nusantara ini hampir bangkrut. Lihat, sudah turun sangat dalam. Kamu ini sampah miskin yang tidak pernah melihat dunia. Suka sekali dengan warna hijau. Tidak heran Laksmi Ayu begitu mudahnya selingkuh darimu. Haha. Bocah, jangan salahkan saya kalau tidak mengingatkan kamu. Ini benar-benar saham sampah. Cepat pergi, Limawan Satria. Bermain saham di depan Laksmi Pratama sungguh memalukan. Saya datang untuk bermain saham. Atas dasar apa kamu mengusir saya? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira saham sampah ini bisa menghasilkan uang? Ah? Bocah, bermain saham, kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Pulang dengan baik dan tunggu saya. Nanti saya akan menghadapi kamu bersama orang tua brengsek di rumahmu itu. Wijaya Arif, kamu menghina saya, tidak apa-apa. Tapi kamu berulang kali menghina ayah saya. Saya menghina kamu, lalu apa? Ah, kamu dan ayahmu sama-sama miskin. Sampah, apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Ah. Setiawan Dimas, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Iya, kita bertaruh saham mana yang naik lebih banyak. Kalau Bapak menang, saham yang naik berapapun akan saya beli semua. Menarik, Bapak Setiawan. Bapak jangan sampai tertipu olehnya. Dia tidak punya uang untuk membeli saham Bapak. Tidak apa-apa. Kalau anak ini kalah dan tidak bisa bayar, patahkan kakinya. Kirim ke laut lepas dan jual saja. Kalau saya menang, saya mau dia berlutut menggonggong seperti anjing, lalu pergi dari sini. Kau sampah miskin. Mau menyuruhku berlutut di sini untukmu? Awas ku bunuh kau. Tidak masalah. Kalau saya kalah, dia akan berlutut lalu suruh dia beri kau 50 juta. Bapak Setiawan, kenapa Bapak bertaruh malah saya yang bayar? Itu tidak penting. Ini tidak penting? Taruhan disepakati. Tunggu hasilnya. Sial, semoga tidak ada masalah. Wahahaha, kau tunggu saja dijual ke laut lepas untuk diambil ginjalnya. Ternyata cuma mau pamer. Sama sekali tidak punya kemampuan. Iya. Memang harus Master Laksmi. Wah, Master Laksmi benar-benar hebat. Farmasi Sejahtera Abadi ini benar-benar naik 20%. Hei orang, tangkap sampah ini, bawa keluar dan patahkan kakinya. Tunggu dulu, masih ada 3 menit lagi. Kenapa kau yakin saya akan kalah? Naik lagi. Bergerak lagi. Farmasi Sejahtera Abadi terbongkar memalsukan produk. Sahamnya anjlok. Di waktu yang sama, Kimia Farma Nusantara mengumumkan meluncurkan produk baru anti kanker. Sahamnya melonjak. Anak muda, kamu menang. Pak Setiawan, saya bisa menang atas Bapak. Hanya karena keberuntungan saja. Pak Setiawan, beberapa saham ini saya yang pilih. Bolehkah saya merepotkan Pak Setiawan untuk terus mengelolanya, modalnya? Pakai saja 50 juta yang Master Wang kalah ke saya. Kalau Pak Setiawan mau ikut beli juga boleh loh. Anak muda, baik kemampuan maupun kelapangan hatimu sungguh di luar batas orang biasa. Pak Setiawan, baru saja dapat kabar yang sebelumnya melepas saham Farmasi Sejahtera Abadi. Adalah Wijaya Arif dan Laksmi Pratama. Mereka tahu Farmasi Sejahtera Abadi dari awal akan memalsukan produk, jadi ingin mencairkan dan kabur. Hah, berani-beraninya menipuku. Umumkan, keluarga Wang mulai sekarang tidak perlu ada lagi. Pak Setiawan. Salah. Semua suruhan Wijaya Arif, dialah dalangnya. Omong kosong. Pergi. Kirim orang ke keluarga Wang ambil 50 juta. Siap, Pak Setiawan. Uang ini saya serahkan pada Bapak. Saya pamit. Kalau butuh uang, hubungi saya kapan saja. Saya akan langsung antar. Baik. Semuanya, kedua orang ini serahkan pada kalian. Bajingan. Beberapa saham yang direkomendasikan Limawan Satria ternyata naiknya luar biasa ganas. Coba hitung sudah untung berapa? Modal awal Limawan Satria 50 juta sudah naik 1000 kali lipat dan masih terus naik. Luar biasa. Selama ini aku belum pernah lihat ahli yang sejago ini. Ini baru deh Raja Saham. Hahaha, kita ikut beli saham yang sama dengan Limawan Satria. Lalu, cari tahu alamat tempat tinggal Limawan Satria. Siapkan hadiah yang berharga untukku. Orang berbakat seperti ini harus kujadikan kenalan. Baik. Bapak Shu. Bapak Lim sudah setuju menikahiku. Kenapa sekarang malah menghindar sampai harus kukirim orang untuk menjemputmu?
Jangan-jangan kau sedang menggantungi aku? Mana berani aku menggantungi Anda. Dengan tubuh dan wajah secantik Anda, orang yang ingin mendekati Anda bisa mengantre dari ujung gunung sampai ujung sana. Kalau begitu, aku sudah datang sendiri. Bapak Lin, kenapa masih tidak mau menikahiku? Aku sangat ingin menikahimu, tapi aku ini pria sejati, tidak mau dibilang hidup numpang. Aku ini belum menikahimu sekarang karena sedang berusaha cari mahar untukmu. Saya sudah sekaya ini, tidak perlu kamu memberi mas kawin. Jangan bicara seperti itu. Mau tidaknya itu urusanmu. Memberi atau tidak adalah ketulusanku. Lagi pula, aku bukan tidak mampu memberikannya. Xiao Yu, aku heran kenapa tidak menemukanmu di perusahaan. Ternyata kamu sedang makan di sini. Hartono Aditya, kenapa kamu di sini? Kami yang membawa Tuan Hartono Aditya ke sini. Ayah, Ibu. Kenapa pengantar paket sampah ini juga ada di sini? Xiao Yu, aku beritahu kamu, jangan tertipu oleh sampah-sampah ini. Orang-orang seperti mereka adalah lapisan bawah masyarakat. Yang menipu itu kamu, kan, Hartono Aditya? Masalah botol palsu waktu itu, aku tidak akan melupakannya secepat itu. Xiao Yu, bagaimana caramu bicara dengan Tuan Hartono Aditya? Diam. Lihatlah dirimu, sekarang semakin tidak terkendali. Apapun orang-orang sembarangan, sudah mulai bergaul. Ayah. Dia adalah temanku. Sebelumnya, dia bahkan untuk kakekku, mengembalikan botol porselen bergambar naga. Anak nakal ini, hanya kebetulan saja. Ah, sudahlah, semua ini tidak penting. Hari ini kami datang, utamanya untuk pernikahanmu dengan Tuan Hartono Aditya. Ini aku dan ayahmu yang memutuskan. Lebih baik langsung hari ini daripada menunggu hari lain. Hari ini, kita tetapkan pernikahan kalian berdua. Pertunangan? Iya, Liu Xiao, untuk pertunangan ini sengaja mengambil pesanan 100 miliar sebagai mas kawin. Kamu harus tahu, kalau keluarga Xu kita dapat pesanan ini, kekuatan kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Pesanan ini bernilai 100 miliar. Asalkan kamu mau menikah denganku, itu akan menjadi milik kalian. Tentu saja. Keluarga Xu dan Liu sederajat. Hari ini, perjodohan ini akan kita tetapkan untuk kalian. Betul. Tetapkan saja. Ayah, di matamu hanya ada uang ya? Aku sama sekali tidak mungkin mau menikah. Kurang ajar. Liu Xiao, pria berkualitas seperti itu tidak kamu pilih. Kenapa kamu malah memilih si miskin sampah ini? Apa urusanku? Benar, aku memang mau menikah dengannya. Dulu aku pernah bilang, siapa yang membantuku menemukan vas naga keramik biru, aku akan menikah dengannya. Sungguh tidak tahu terima kasih. Sama seperti ibumu yang asli. Keterlaluan ya. Aku kasih waktu 3 detik. Pergi dari sini. Kalau tidak, Bapak patahkan kaki anjingmu. Lalu Bapak jual ayah sampahmu itu ke Laut Timur untuk jadi budak. Dasar anjing, berkata kasar begitu. Berani-beraninya mengancam ayahku. Awalnya aku tidak mau ikut campur hari ini. Sekarang aku harus bikin kalian susah. Tenang sayang, ada aku di sini. Lihat saja apa yang bisa mereka lakukan padamu. Si miskin, cepat pergi. Liu Xiao bisa memberi kita pesanan 100 miliar. Kamu punya apa? 100 miliar? Jangan-jangan setelah tanda tangan malah rugi 100 miliar. Orang miskin. Oh, kampungan. Kamu tidak bisa menunjukkan pesananmu. Memangnya kenapa? Mau mencemarkan nama Tuan Liu kami? Sari, lihatlah. Orang macam apa yang kamu cari ini? Kamu ini sampah macam apa sih? Bisa-bisanya meragukan pesanan keluarga Liu saya, Susanto Rio. Hai. Karena ada yang meragukan keaslian kontrak saya ini, lebih baik kita bicara lain kali saja. Tuan Liu, Anda tidak boleh pergi. Sari di keluarga kami ini, dia yang tidak mengerti. Orang miskin, bisa diam tidak kamu? Tenang saja. Sari pasti akan menikah denganmu. Niat baik Bapak dan Ibu seperti ini saya juga sangat tersentuh. Kalau begitu begini saja. Kontrak ini, kita tanda tangani dulu. Soal Sari, saya bisa menunggu dia berubah pikiran. Kita tanda tangani. Bajingan kampungan, hampir saja merusak urusan besar saya. Asal mereka menandatangani kontrak, keluarga Susanto dan Susanto Sari pasti akan jadi milikku juga. Hati-hati menjual dirimu sendiri, lalu malah menghitung uang untuk orang lain. Diam. Bocah brengsek, tunggu aku tanda tangani kontrak ini, lalu akan kuusir kamu keluar. Tuan Liu, lihat, kontrak ini sudah ditandatangani. Kapan uang mukanya ditransfer? Uang muka? Uang muka apa? Hah? Beberapa pabrik Susanto itu sekarang sudah jadi milik keluarga Liu saya. Mau transfer uang muka apa lagi? Hahaha. Maksudmu,
Direktur Susanto, di sini tertulis jelas hitam di atas putih. Keluarga Susanto kalian jika tidak bisa menyerahkan produk tepat waktu harus membayar ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Hahaha. Itu saya tahu. Tenang, kami pasti menyerahkan tepat waktu. Oh, kamu yakin? Direktur Susanto buruk nih. Beberapa pabrik kita di pinggiran kota tiba-tiba kebakaran semua. Apa? Parah nggak? Mesin-mesin di pabrik semua mengalami kerusakan ringan. Untuk memperbaikinya, butuh setidaknya sebulan. Kamu... Susanto Rio, jangka waktu proyek kita ya cuma 1 bulan. Kalau nggak bisa diserahkan, aku tunggu ganti rugimu ya. Atau suruh Susanto Sari tidur denganku malam ini. Nanti kalau aku sudah puas main, mungkin aku akan berbaik hati mengurangi jumlah ganti rugimu. Sari, cepat temani Tuan Liu. Kalau enggak, keluarga kita harus ganti rugi 100 miliar. Sari harus ganti rugi 100 miliar loh. Kalau kakekmu tahu, pasti dia akan membunuhku. Jadi, hanya bisa menyusahkanmu. Kalian nggak takut melakukan ini dan dihukum oleh kakek? Dia saja sudah pikun. Gimana mau menghukum kita? Kalau kamu nggak setuju, aku akan bersama ayahmu menjual semua aset keluarga Susanto. Menghancurkan hasil kerja keras kakekmu seumur hidup. Bajingan, wanitaku berani kau incar. Lihat wajahmu seperti monyet. Masih mau memaksa Direktur Susanto menikahimu. Ya, kamu pantas. Bocah, kamu nggak ada habisnya ya? Kepala keluarga Susanto, apa kamu mau bayar ganti rugi? Enggak. Cuman uang, kan? Denda keluarga Susanto, aku yang bayar. Kamu bayar? Kamu cuma tukang kirim barang kampungan, pakai apa mau bayar? Itu 100 miliar loh, kampungan. Bocah brengsek, kalau kau masih berani bicara besar lagi dan membuat Hartono Aditya tidak senang lagi, kulitmu akan kukupas. Lagi pula sama saja tidur. Tidur cepat atau lambat sama saja tidur, kan? Pergi, cepat pergi. Perempuan brengsek, mulai hari ini Susanto Sari adalah wanita aku sekarang. Coba kau sentuh dia lagi. Bukan, diam. Kau menyuruh anak perempuanmu tidur dengan orang lain untuk dapat uang. Apa kau masih manusia? Aku akan telepon sekarang untuk minta orang antar uang. Halo Setiawan Dimas, bagaimana perkembangan uangku? Sobat kecil Lin. Oh bukan, Master Lin. Sekarang sudah 5.000 miliar. Aku di Hotel Lijing. Segera antar 2.000 miliar ke sini. Setiawan Dimas yang mana? Beberapa hari lalu, kenalan di Sekuritas Kirin Makmur. Setiawan Dimas, kepala keluarga grup Zhou. Sampah tukang kirim barang brengsek. Pantaskah kau kenal Setiawan Dimas dan menyuruhnya mengantarkan uang untukmu? Iya betul. Siapa itu Setiawan Dimas? Keluarga nomor 1 di kota Xia. Kepala keluarga Zhou. Mana mungkin kau kenal dia? Sampah tukang ngomong besar. Keluarga kami hancur karena kau. Kontrak ini kan kalian yang tanda tangan sendiri. Bencana. Keluarga kami menderita karena kau. Setiawan Dimas itu orang yang sangat terhormat. Bahkan aku harus mendongak untuk melihatnya. Bisa saja ngomong seenaknya. Bahkan aku harus mendongak untuk melihatnya. Sok tahu. Tenang. Sampai sekarang masih saja berpura-pura dan bicara besar ya. Siapa ada, patahkan kakinya, buang dia keluar. Setiawan Dimas tiba. Bapak Setiawan Dimas, kenapa Bapak datang ke sini? Saya Hartono Aditya dari grup Liu. Bapak Limawan Satria, dana 200 miliar yang Bapak butuhkan sudah saya antar ke sini. Bapak Setiawan Dimas, jangan sampai Bapak tertipu oleh orang seperti Limawan Satria ini, si penipu tukang antar paket ini. Cari mati ya. Berani-beraninya tidak menghormati Bapak Limawan Satria. Bapak Limawan Satria, tidak pernah terbayangkan di sisa hidup saya bisa bertemu dengan dewa saham sekelas Bapak. Modal 50 juta. Dalam sekejap langsung menghasilkan 500 miliar. Keluarga Zhou saya juga ikut membeli saham mengikuti Bapak. Sekarang setidaknya untung hampir 1 triliun. Tidak mungkin, si miskin kayak gini bisa main saham. Bapak Limawan Satria itu, saya sudah tahu pasti Bapak bukan orang biasa. Itu, pernikahan Bapak dengan Sari kami. Saya yang tentukan. Besok kita langsung lamaran.
Karena sekarang kita sudah jadi satu keluarga, uang ini... Tenang saja. 200 miliar ini semuanya saya berikan untuk keluarga Shu. 100 miliar untuk membayar denda, dan 100 miliar lagi untuk membeli saham keluarga Shu. Tentu saja, saya punya satu syarat. Presiden Direktur Grup Shu ke depannya harus Susanto Sari. Ada apa, Tuan Muda Hartono? Masih belum cepat-cepat bawa uangmu dan pergi dari sini. Baik. Kali ini kau beruntung. Nanti kita lihat. Terima kasih banyak Bapak Setiawan Dimas. Bapak Limawan Satria, Bapak terlalu baik. Kedatangan saya kali ini, masih ada satu hal yang ingin saya minta. Silakan. Saya Zhou seumur hidup tergila-gila pada saham. Saya ingin berguru kepada Bapak Limawan Satria. Silakan berdiri. Guru, ini hadiah persembahan saya untuk Anda. Satu mobil mewah, satu villa di selatan kota. Anda harus menerimanya. Limawan Satria, hebat juga ya. Hanya dalam beberapa hari, kamu sudah bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Sekarang sudah tinggal di villa. Tidak, sebenarnya hanya keberuntungan saja. Tapi kamar di villa ini memang sangat besar. Hatimu juga cukup besar. Tapi aku tanya kamu, apa yang kamu katakan sebelumnya? Semuanya tulus? Apa? Kamu bilang sebelumnya, aku adalah wanita kamu. Kamu adalah orang pertama yang begitu baik padaku selain kakek. Dulu aku pernah bilang, siapa yang bisa mengembalikan vas naga keramik hijau untukku? Aku akan menikah dengannya. Limawan Satria, apa kamu suka padaku? Kita baru kenal 3 hari, agak tiba-tiba ya. Kamu tidak suka padaku? Nona Shu adalah wanita tercantik di kota Xia, tentu saja aku suka. Halo, kamu nanti harus bertanggung jawab padaku ya. Tenang, aku ini pria yang baik. Besok kakekku ulang tahun ke-70, temani aku pulang ya. Kebetulan biar dia bertemu denganmu. Kalau begitu aku harus menyiapkan hadiah ulang tahun yang bagus untuk kakek. Bos, ini harganya berapa? Ini kamu nggak bakal mampu beli. Harganya aja belum kamu sebut. Masa kamu tahu aku nggak mampu? Kamu cuma kurir miskin. Mau beli batu giok lagi. Beli batu biasa aja susah kali ya. Jangan meremehkan orang. Berani-beraninya kamu menghina aku. Aku kasih tahu, di sini ini adalah toko Gyokjou. Berani buat onar, kakimu bisa patah. Keluarga Zhou, kamu tahu nggak? Bahkan kepala keluarga kalian, Setiawan Dimas, adalah muridku. Aduh, ngakak aku. Si kurir berani juga ngomong besar. Kami kesini mau beli, jangan keterlaluan. Wah, ternyata ada cewek cantik. Lihat gaya berpakaianmu, nggak kayak yang bisa dihidupi sama kurir. Jangan-jangan kamu pelacur ya? Perlu nggak aku kenalin beberapa klien buat kamu? Apa yang kamu omongin? Memangnya kenapa? Si kurir sama si pelacur mau mukul aku juga. Oke, bagus. Tempatnya di sini, pukul. Berani-beraninya kamu pukul aku. Berani kau menghina pacarku. Bahkan Setiawan Dimas datang pun aku tetap akan pukul. Siapa yang berani buat keributan di toko giok keluarga Zhou? Manajer Lee, tolong bela aku. Si miskin ini masuk langsung pukul aku. Kami yang datang beli barang, dia yang mulai kasar. Toko keluarga Zhou kalian, begini caranya berbisnis. Kedua orang ini, perempuan sialan ini, dia tidak tahu adat. Manajer? Diam! Silakan datang, kedua orang. Lihat-lihat barang di toko sesuka hati. Ayo. Kalau suka, boleh pegang-pegang. Perhatikan baik-baik. Hei Bereri! Aduh. Batu mentah yang sangat berharga ini, kau goreskan bekas sebesar ini. Aku tidak, ini bukan aku yang menggores. Masih mau mengelak, penjaga? Oh. Rupanya mau memeras uang. Rusak barang harus ganti rugi. Sudah sewajarnya. Baiklah. Katakan, berapa harus bayar? Ini batu mentah dari negara Nanzhou. Setidaknya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah? Satu batu 100 juta rupiah. Kau merampok uang. Manajer, orang miskin kayak mereka mana bisa ganti rugi 100 juta? Gak bisa ganti rugi juga nggak apa-apa.
Kau biarkan aku mainin semalaman, lalu jual ke klub malam untuk bayar utang pelan-pelan. Batu rusak yang cuma bernilai 500.000 berani-beraninya minta 100 juta. Dasar bocah, matanya tajam juga. Bisa tahu kalau ini cuma limbah ratusan ribu. Kalau aku bilang 100 juta, ya berarti 100 juta. Cepat bayar. Saya Susanto Sari dari grup Susanto, tenang saja. Cuma 100 juta saya sanggup bayar. Kau ternyata Susanto Sari? Bahkan kalau kau benar-benar Susanto Sari, terus kenapa? Ini adalah toko Gyokzo. Keluarga Shu kalian sekaya apapun, kalau dibandingkan dengan keluarga Zhou, masih kalah jauh. Cepat bayar. Kalian begitu lancang, tidak takut dihukum oleh kepala keluarga Zhou? Apa Setiawan Dimas akan menghukumku hanya karena sampah sepertimu? Oh iya, dia tadi juga bilang Setiawan Dimas adalah gurunya. Merusak batu mentah, menghina Setiawan Dimas, 100 juta, kurang 1 rupiah pun tidak boleh. Lalu merangkak lewat bawah selangkanganku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kalian keterlaluan. Lancang? Kami orang keluarga Zhou memang selancang ini. Cepat bayar. Sujud. Setiawan Dimas datang. Long. Ayo silakan masuk. Setiawan Dimas. Bapak Long, apa yang membawa kalian berdua ke sini? Saya menemani Bapak Long jalan-jalan saja. Ada apa ini? Setiawan Dimas, dia ini merusak di toko kita batu mentah senilai 200 miliar rupiah dan menghina Anda. Masih ada hal seperti ini? Saya akan panggil orang untuk memberinya pelajaran. Seorang kurir berani tidak menghormati keluarga Setiawan. Kurir bentuk tubuhnya. Kok sangat familiar ya? Setiawan Dimas orang sampah seperti ini. Bagaimana mungkin dia pantas mengenal Anda, orang dengan status seperti ini? Saya akan patahkan kakinya sekarang. Setiawan Dimas, kewibawaan keluarga Anda. Setiawan benar-benar besar ya. Guru. Bagaimana Anda bisa datang? Apakah saya tidak salah dengar? Setiawan Dimas benar-benar memanggilnya guru. Hanya sepotong batu kecil yang jelek, senilai 1 juta rupiah. Orang-orang Anda bahkan ingin menipu saya 200 miliar rupiah. Sebagai guru saya agak khawatir budaya perusahaan Anda. Kurang ajar. Hanya sepotong batu jelek ini meminta 100 juta dari guruku. Setiawan Dimas, bagaimana bisa kau mengakui barang sampah seperti ini sebagai guru? Kurang ajar, kau mengajari aku bagaimana bekerja. Setiawan Dimas, manajer Lee juga demi toko mendapatkan uang. Omong kosong. Apakah keluarga Zhou butuh uang dari ini? Setiap sen yang keluarga Zhou dapatkan semua didapat dengan cara yang jujur. Kalian berani menipu uang orang. Guru, jangan marah. Pecat mereka berdua untukku. Beritahu semua rekan di kota Xia, tidak akan pernah dipekerjakan lagi, ya. Guru, aku perkenalkan seseorang padamu. Kepala keluarga Long. Raja bawah tanah kota Xia. Bukan cuma soal uang loh. Saudara Setiawan, inilah dewa saham yang kau katakan itu. Benar kok. Kok anak kecil yang belum kering ludah, adik Long. Bagaimana caramu bicara? Jangan lihat guruku masih muda. Pandangannya saat melihat sesuatu sangat tajam dan jitu. Bisa menghasilkan uang. Sungguh luar biasa. Tapi, ini juga tidak seberapa, saudara Setiawan. Kau tidak mungkin karena ini lalu mengakuinya sebagai guru. Agak memalukan, kan? Lalu bagaimana? Sial, aku tidak mengganggu orang tua ini, kan? Bagaimana caramu bicara? Tidak disangka, kau ternyata demi uang sampai merendahkan dirimu seperti ini. Orang tua, kau akan mati. Dasar anak nakal, kau berani mengutuk aku? Tidak mau hidup lagi? Benar, saluran energi di dadamu kacau dan tersumbat. Paling banyak hanya bisa hidup 5 hari lagi. Wajingan kecil, apa katamu? Keluarga Zhou, kau malah menyuruh anak kecil untuk mengutukku. Apa maksudmu? Jangan marah, jangan marah. Shifu, kau juga bisa mengobati? Aku tahu kau jago bermain saham, tapi mengobati dan menyelamatkan orang ini urusan hidup dan mati. Tidak boleh bicara sembarangan. Aku menghormati Setiawan Dimas, mengingatkanmu. Jika 5 hari kemudian terjadi sesuatu, ingatlah untuk mencariku. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Aku juga menghormati Setiawan Dimas. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkanmu. Jika di masa depan aku melihatmu lagi, pasti akan mematahkan kakimu. Ini... Orang ini bagaimana bisa tidak tahu terima kasih? Dengan sifat buruknya itu, tidak bertindak kasar saja sudah bagus. Hari ini aku datang untuk membeli batu mentah. Shifu, mana yang kau suka? Pilih saja, aku berikan padamu.
Ini dia. Ini batu yang dibuang, tidak berharga. Kalau begitu aku langsung ambil ya. Ayo pergi. Bisa nggak sih ini? Santai aja. Hayo Susanto Sari, kamu sekarang semakin nggak tahu aturan. Sampai-sampai tukang kirim barang bisa masuk ke rumah keluarga Sari. Sulan, atur bicaramu. Dia nanti adalah kakak iparmu. Wah, ngakak gua. Kamu kan anak perempuan tertua keluarga Sari. Kok mau nikah sama tukang kirim miskin gini? Nikah sama tukang kirim miskin sih udah biasa, tapi mukanya jelek lagi. Hei, gua peringatin lu. Bilang gua miskin boleh, tapi jangan fitnah gua jelek. Ya masuk akal juga sih. Kamu ini sama aja kayak ibu kandungmu yang otaknya kosong itu. Sama-sama brengsek. Ini adikmu. Anak ibu tirimu. Oke, kalau gitu. Dasar sampah, berani-beraninya lu mukul gua. Wanitaku berani lu hina? Bajingan, berani mukul istri gua. Lu coba mukul lagi. Coba pukul lagi. Kamu pukul lagi. Ah, pukul lagi. Bisa nggak kamu tutup mulut? Dasar sampah masyarakat. Seseorang bunuh dia. Tunggu. Kami datang untuk memberi selamat ulang tahun pada kakek. Apa kalian mau mengacaukan pesta ulang tahun kakek? Baik, kalian kan mau memberi selamat ulang tahun pada kakek? Kalau begitu biarkan semua orang melihat. Kamu, Nona Shu yang terhormat dan pacarmu yang tidak berguna ini, mau memberi hadiah apa untuk ulang tahun? Hadiah ulang tahunku adalah ini. Masa cuma bawa batu jelek sebagai hadiah untuk kakek Shu? Orang ini gila ya? Nona Shu juga sih. Cari barang jelek kayak gini, mendingan gua. Sayang sekali si cantik nomor 1 di kota Xia. Dasar sampah, kamu ambil dari selokan barang apa ini? Berani-beraninya dibawa untuk memberi selamat. Memalukan, sangat memalukan. Dasar orang tak berpengetahuan. Ini kan batu permata mentah kualitas terbaik. Kalau dibelah, harganya minimal 5 miliar. Haha. Sebelumnya aku salah bicara. Kalian berdua memang sangat cocok. Satu orang gila, satu orang bodoh. Karena kamu sudah dapat pria yang luar biasa begini, kalau aku tidak menghinamu, aku merasa tidak enak hati. Sampah, kamu bilang barang ini bisa keluar 5 miliar? Kamu berani taruhan sama aku? Taruhan apa? Kalau barang jelek ini tidak keluar 5 miliar, kalian berdua harus berlutut dan jilat sepatuku. Kalau keluar barang berharga, aku yang menang. Gimana? Hahaha, miskin. Jangan-jangan kamu pikir bisa menang? Aku izinkan kamu bicara, merebut kata-kataku ya. Orang miskin, jangan-jangan kamu pikir bisa menang? Tidak usah diulang 2 kali, karena ini taruhan. Harus ada taruhannya dong. Hah, oke. Kalau kamu bisa keluarkan 5 miliar, kami berdua akan berlutut jilat sepatumu. Jilat sepatu tidak usah, jijik. Kamu berlutut dan sujud minta maaf padanya. Aku setuju, aku tidak percaya seseorang buka untukku. Si miskin, salah lihat kan? Cepat berlutut. Kamu si cerewet, buru-buru apa? Potong mengikuti lingkaran ini, jangan sampai rusak. Sampah, jangan sok-sokan. Bahkan kalau bisa dapat giok terbaik sekalipun, sepotong kecil begini buat apa? Iya, bener. Kecuali kamu bisa dapetin Kaisar Hijau Suci. Gak mungkin, Kaisar Hijau Suci yang diketahui di dunia ini sepanjang sejarah cuma pernah ditemukan 3 kali. Kalau dia bisa dapat Kaisar Hijau Suci, nggak usah Nona Shu yang jilat. Gua sendiri yang mau jilat sepatunya. Limawan Satria, batu giok judi beda sama identifikasi barang antik. Kamu yakin bisa? Santai aja. Itu Kaisar Hijau Suci. Waduh, jangan-jangan bocah ini beneran dapat batu giok suci. Nggak nyangka seumur hidup bisa lihat Kaisar Hijau Suci beneran. Gimana? Gak mungkin. Dasar sampah, mana mungkin kamu punya Kaisar Hijau Suci? Nona Shu, jangan-jangan mau ingkar janji?
Biar saja aku mau ingkar janji. Memangnya bisa apa? Jangan lupa, ini kan wilayah keluarga Shu. Kepala keluarga sudah datang. Cucu perempuanku, akhirnya kau pulang. Hari ini, kakek sudah menunggumu, hahaha. Kok anak ini lagi? Kakek. Mereka menggangguku. Ada apa ini? Dia dan si kurir itu membawa giok palsu untuk menipumu. Aku baru saja menegur mereka, mereka malah membalasku. Oh, benarkah begitu? Ayo bawakan giok kaisar hijau itu padaku. Katanya barang ini bernilai 5 miliar. Dia cuma seorang kurir, mana mungkin bisa beli barang semahal ini. Bagaimana? Ini palsu kan? Aku pintar kan? Cepat berhenti bicara, Nenek. Ibu kalian kenapa? Bagaimana kakek? Aku benar kan? Kalian berdua berani membawa barang palsu, cepat jilat sepatuku. Kurang ajar. Saudara Limawan membawa hadiah seberharga giok kaisar kualitas terbaik untuk merayakan ulang tahunku ini. Kamu malah menyuruhnya berlutut. Mana mungkin? Dia cuma kurir, mana sanggup beli barang semahal ini. Sudahlah. Bapak Limawan sekarang adalah pemegang saham terbesar di grup Sukami. Dia telah membantuku menemukan kembali vas naga keramik hijau. Tamu terhormat seperti ini, kenapa kamu menyusahkannya? Hah? Umumkan ke semua orang. Julan dari keluarga Shu, manja dan semaunya sendiri, sombong dan sewenang-wenang. Mulai hari ini diusir dari keluarga. Ayah, dia masih anak-anak. Maafkan dia kali ini. Anak perempuan tak terdidik, itu kesalahan ibunya. Kamu juga ikut diusir. Ayah, ibu, kakek, ayah. Saudara Lim, maafkan, membuatmu tidak nyaman. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Ayo. Pak Shu, kaki Anda kenapa? Beberapa tahun lalu, suatu hari setelah aku bangun tidur, tiba-tiba sudah lumpuh. Jadi sudah memanggil banyak dokter, tapi tidak ada yang tahu penyebabnya. Pak Shu, Anda keracunan. Bagaimana? Bapak Susanto keracunan kronis. Racun ini masuk lewat kaki, lalu menyerang jantung dan paru-paru. Bapak Susanto paling lama hanya bisa bertahan sebulan lagi. Bisa disembuhkan nggak? Tapi untuk menyembuhkan racun ini, aku masih butuh satu hal lagi. Bunga salju pegunungan Tian Shan. Halo Bapak Setiawan. Apa Anda tahu di mana bisa membeli bunga salju pegunungan Tian Shan? Apa? Di lelang keluarga Anda besok kan ada. Bapak Setiawan memang hebat. Hari ini harus dapatkan bunga salju pegunungan Tian Shan, Saputra Wijaya, Sutanto Dewi. Wah, Limawan Satria, teman kuliah. Bukannya kamu kerja jadi kurir? Pasti lumayan menghasilkan ya. Pakaianmu lumayan rapi ya. Dia dapat uang apa? Laksmi Ayu aja sampai jijik sama dia karena miskin putus sama dia. Baju kamu ini sewaan kan? Hahaha. Wah, ada cerita begitu. Tokoh terkenal zaman kuliah dulu, terpuruk sampai begini, baju aja harus nyewa. Aku bilang, teman kuliah, mending kamu berhenti kerja aja. Aku baru aja masuk kerja di grup Hartono. Itu kan perusahaan besar yang sangat terkenal di kota Xia. Datang kerja sama aku. Kebetulan aku lagi butuh satpam. Grup Hartono ini jadi satpam juga butuh syarat tertentu kan? Si tukang kurir cupu, lamaran aja nggak bakal lulus. Haha. Aku kasih jalur khusus buat teman kuliahku, kan jadi gampang. Hahaha. Wah, cantik ini siapa? Kamu cemburu ya? Aku. Wanita cantik memilih suami. Kamu harus lebih jeli. Dia cuma seorang kurir. Hidup seperti apa yang bisa dia berikan? Tidak seperti aku, eksekutif perusahaan. Kaya. Dia tidak punya uang, aku punya. Aku memang suka istri cantik, kaya, dan berkualitas. Aku memang suka hidup dari wanita. Kamu iri nggak? Satpam, ada apa ini? Sampah kurir saja dibiarkan masuk. Ini kan lelang keluarga Setiawan. Ini acara yang sangat eksklusif. Membiarkan orang-orang seperti ini masuk, bukankah itu mengotori pandangan kita? Tolong tunjukkan undangan kalian. Aduh. Undangan si sampah ini jangan-jangan juga palsu. Berani-beraninya kamu memukulnya. Dia kan eksekutif grup Hartono. Bukan cuma dia eksekutif, bahkan jika Hartono Aditya sendiri datang, berani lancang menyinggung tamu yang diundang langsung oleh Bapak Setiawan Dimas, tetap akan dipukul. Dia. Bagaimana mungkin dia kenal Bapak Setiawan?
Jika masih berani berkata kasar, keluar dari tempat lelang. Hadirin sekalian, selanjutnya kami persembahkan item pertama dalam lelang kali ini, satu bunga Snow Lotus Tianshan kualitas terbaik. Bunga salju Tianshan. Santai aja. Bunga salju ini ada masalah. Kampungan banget sih. Kalau nggak sanggup beli, ngomong aja langsung. Ngapain bilang bunga saljunya bermasalah? Iya, Bapak Hartono. Anak ini sok jago. Dia cuman kurir. Bunga salju ini dijual lewat lelang titipan. Kami tidak menjamin nilainya. Harga buka lelang, 10 juta. Xiao Yu, kondisi kakek Su sudah kudengar. Tenang saja, bunga salju ini pasti akan kudapatkan. Nanti, asal kamu mau menikah denganku, bunga salju ini akan kuberikan gratis untuk kalian. Membeli bunga salju ternyata untuk memeras cewek gua. Kalau gitu, gua kasih pelajaran. Gue tawar 20 juta. 50 juta? Kamu memang sengaja mau saingan sama gue soal bunga salju Tianshan ini, ya? Dasar. Gue tahu kamu punya duit, tapi gue juga punya. Gue tawar 100 juta. Wah, langsung naik ke 100 juta. Barang ini paling-paling cuma bernilai 80 juta. Gila semua. Biarkan mereka main. Sendiri bilang barang ini bermasalah, masih nawar 100 juta. Sungguh tak tahu malu. Iya, Bapak Hartono. Cepat rebut barangnya. Kasih pelajaran anak ini. 500 juta. Hartono Aditya, kamu keterlaluan. Kalau berani, terus naikkan saja. Bukannya kamu punya uang, kamu lihat siapa yang bisa menang. Aku tawar 800 juta. Dari 80 juta jadi 800 juta, gila, benar-benar gila. Kalau jantan, naikkan lagi. Kamu naik berapa, aku ikut berapa. Barang ini harus aku dapatkan untuk Xiao Yu. Jujur saja, hari ini aku sengaja datang buat bikin kamu kesal. Aku tawar 1 miliar. Kamu keterlaluan. Terus naikkan. Laku 1 miliar. Selamat, Tuan Liu. Maaf Xiao Yu, soal bunga salju, aku akan cari cara lain. Ini terlalu mahal. Memang kampungan ya orang miskin. Xiao Yu, sekarang bunga salju ada di tanganku. Asal kamu mau menikah denganku, akan kuberikan untuk selamatkan kakekmu. Bagaimana? Jangan bermimpi lagi, Limawan Satria akan mencari cara. Apa yang bisa dia lakukan? Barang-barang sudah di tangan Liu Xiao. Betul, Hei. Nona sekarang ini wanita harus memilih pria yang tepat. Bunga salju Tianshan hanya mekar satu setiap 1000 tahun. Kamu ingin menyelamatkan orang? Sepertinya hanya bisa mengandalkan saya. Xiao Yu, maaf. Tidak apa-apa, kita cari cara lagi. Semuanya, ini adalah saat memetik bunga salju Tianshan yang tumbuh bersama di sampingnya. Satu bunga salju yang gagal tumbuh. Nilai bunga salju terletak pada khasiat obatnya. Bunga salju yang layu ini, apa gunanya? Iya, bunga salju Tianshan pasti menyerap semua di sekitarnya. Esensi langit dan bumi baru bisa tumbuh. Kedua bunga ini tumbuh bersama. Pasti hanya satu yang bisa sempurna. Bunga yang lain itu jadi sampah. Kalian ini menipu uang dengan barang palsu? Berapa harganya? 5.000. Masih 5.000? 5 sen saja sudah terlalu mahal. 5.000 saya ambil. Deal. Limawan Satria, kamu benar-benar seperti tong sampah ya? Selalu ingin mendapatkan keuntungan mudah ya? Sampah tetap sampah, memalukan. Cantik, kalau nanti kamu menikah dengannya, maka benar-benar akan mengalami kesulitan. Aku menyarankan kamu untuk lebih tahu diri. Menikahlah dengan Liu Xiao. Kalian orang-orang bodoh, bagaimana mungkin bisa melihatnya? Bunga saya ini adalah bunga salju Tianshan yang benar-benar tumbuh sempurna. Anjing kampung tetap anjing kampung. Bunga saya inilah yang bunga salju Tianshan yang benar-benar tumbuh sempurna. Benar-benar sampah miskin yang tidak berguna. Kalau bunga kamu itu asli, saya akan langsung memakan bunga saya ini mentah-mentah. Ini kan kamu yang bilang. Saya yang bilang. Kepala keluarga Long telah tiba. Kepala keluarga Long Angin apa yang membawa Anda ke sini? Saya dengar ada orang yang menghabiskan 1 miliar untuk membeli bunga salju Tianshan saya ini. Saya sengaja datang untuk melihat. Ternyata bunga salju ini adalah yang Anda percayakan kepada mereka untuk dilelang ya. Kalau tahu begini, jangan katakan 1 miliar. Bahkan jika 18 miliar, saya tetap akan membayarnya. Tapi kepala keluarga Long di sini ada orang yang mengatakan bunga salju Tianshan Anda ini adalah palsu. Pocah, kamu lagi.
Tuan Long, ketemu lagi. Kamu berani bilang bunga salju Tianshanku ini palsu? Nggak mau hidup lagi? Ya, nggak bisa dibilang palsu juga. Tuan Long punya 2 bunga salju Tianshan. Sedangkan yang di tanganku ini baru yang asli. 2 bunga salju ini tumbuh kembar. Yang punya tuan ini kurang energi vital, sudah layu. Tapi cuma buat pelengkap aja. Kalian semua salah. Hari ini aku akan kasih lihat. Cuma tipu-tipu doang. Aku lihat kamu mau beresin gimana hari ini. Malah nyiramin teh ke bunga salju. Ini kebangetan banget. Apa? Bunga salju Tianshan yang layu ini tumbuh jadi... Ini... Bunga teratai kembar. Pasti salah satunya bertahan. Ternyata yang ini. Baru yang benar-benar tumbuh sempurna. Bunga salju Tianshan kualitas top begini, paling enggak harganya 2 miliar. 5.000 yuan. Bocah ini cuma pakai 5.000 yuan. Dapat untung 2 miliar. Bajingan, kamu main sulap ya? Nipu aku lagi. Aku nggak nipu kamu. Kamu sendiri yang mau beli. Xiaoyu kakek akan selamat. Limawan Satria, kembalikan bunga saljuku. Hah? Mengapa aku harus memberikannya padamu? Aturan rumah lelang setelah transaksi selesai tidak boleh dibatalkan. Tuan Liu, kamu yang memaksaku untuk bersaing barang sampah itu. Kamu keterlaluan. Kita pergi. Tunggu. Bukannya kamu bilang akan memakan bunga saljamu sendiri? Astaga. 1 gigitan bernilai miliaran. Bocah, pembalasan dendam tak kenal waktu. Kesabaran adalah kunci. Tunggulah. Lain kali bawa lebih banyak uang. Bocah, kamu cukup punya selera. Hari ini kau membuatku untung miliaran. Hari ini aku sedang senang. Sebelumnya, soal kamu mengutukku itu. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Ayah, cepat cari tempat untuk beristirahat. Dan juga jemput Yusuf Hadi. Ayah. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Tuan Long, kenapa kondisimu memburuk lagi? Kamu tinggal punya 10 menit lagi sebelum meninggal. Berani sekali. Dasar tidak tahu maut. Berani mengutuk Tuan Long. Tuan Long, kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Susanto Sari anak buahmu benar-benar tidak bisa menjaga mulut. Limawan Satria, kamu jangan bicara lagi. Aku tidak ngomong sembarangan. Kepala keluarga Long terkena racun jahat. Kelihatannya seperti tumor, tapi racunnya sudah meresap ke seluruh organ dalam. Sudah tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tinggal 10 menit lagi dia akan meninggal. Bocah, aku memang punya tumor. Tapi, dokter sudah bilang padaku, ini jinak. Tidak apa-apa. Kalau dilihat, kemampuan tabib gadungan ini memang tidak bagus. Bajingan kecil. Siapa yang kamu sebut tabib gadungan? Tabib Yusuf Hadi. Ternyata Tabib Yusuf Hadi. Tabib nomor 1 di Dacia. Benar-benar diundang ke sini. Jangan ngomong sembarangan di sini. Bersemangat sekali. Tabib gadungan yang kumaksud bukannya kamu, kan? Aku benar-benar kesal. Aku sudah berpraktek bertahun-tahun. Belum pernah dihina seperti ini. Basa-basi apa lagi? Kamu hampir membunuh orang, masih merasa benar. Kamu... Limawan Satria Tabib Yusuf Hadi adalah tabib terkenal masa kini. Kamu siapa? Bisa berani meragukan Tabib Yusuf Hadi? Susanto Sari, apa maksud kalian? Terus-menerus mengutuk ayahku di sini. Apakah mau menghina keluarga Long? Limawan Satria, kamu jangan bicara lagi. Tapi dia benar-benar akan mati. Cukup. Apa kamu mau membuat keluarga Long bermusuhan dengan keluarga Shu? Pergi sana. Memalukan. Susanto Sari di dunia ini, hanya aku yang tulus padamu. Aduh. Kenapa perempuan ini begitu bodoh? Sudah berkali-kali begini, masih tidak percaya padaku. Nona Long, tidak ada satupun kata-kataku yang bohong. Jika kepala keluarga Long bermasalah, hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Cepat pergi. Kalau ada masalah apapun, ada Tabib Yusuf Hadi di sini. Lebih baik minta Tabib Yusuf Hadi untuk memeriksa. Kepala keluarga Long denyut nadinya stabil. Tidak ada masalah besar. Beberapa orang hanya suka membesar-besarkan saja. Wah, memang harus Yusuf Hadi. Tidak seperti yang hanya bisa omong besar dan sok jago. Ayah, Yusuf Hadi, tolong selamatkan ayahku. Baik. Nona Long, jangan panik. Saya akan segera melakukan akupunktur. Dengan Yusuf Hadi di sini, aku tidak panik. Tapi kenapa sepertinya Anda lebih panik dariku? Tenang saja, saya hanya perlu 1 tusukan. Kepala keluarga Long akan bangun. Jangan. Kurang ajar, Yusuf Hadi punya caranya sendiri untuk menyelamatkan. Urusanmu apa?
Racunnya sudah menyebar. Jika dipaksakan melakukan akupunktur, kepala keluarga Long pasti mati. Wah, kedengarannya meyakinkan juga. Hei, anak muda, kau berulang kali tidak menghormatiku, memanggilku tabib gadungan. Boleh tahu apa prestasimu di bidang pengobatan? Aku belum pernah mengobati penyakit. Kesabaranku ada batasnya. Kalau masih mengganggu Yusuf Hadi, berarti bermusuhan dengan keluarga Long. Yusuf Hadi, ada apa? Tidak apa-apa, masalah kecil saja. Kamu bilang ini masalah kecil? Biarkan aku menusuk lagi, biarkan aku menusuk sekali lagi. Jangan menusuk lagi. Satu tusukan, satu muntah darah. Darahnya hampir habis dimuntahkan. Nona Long, kepala keluarga Long sudah tidak ada denyut nadi lagi. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah! Aku bisa menyelamatkannya. Minggir, aku bisa menyelamatkannya. Bocah aku saja tidak bisa. Kamu di sini ngomong besar apa sih? Nona Long, jangan sampai orang miskin seperti ini mencemari jenazah kepala keluarga Long. Bukannya tadi kamu bilang bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan? Iya, tapi aku lebih hebat dari dewa. Dia cuma kurir miskin, baju saja disewa. Masa bisa menyelamatkan orang? Apakah kalian akan membiarkan aku hanya melihat ayahku mati seperti ini? Bapak Lim, tolonglah. Pengobatan mata sakti buka. Berani-beraninya kau, berani membuka baju kepala keluarga Long. Nona Long, dia menghina kepala keluarga Long seperti ini, cepat bunuh dia. Bapak Lim, apa maksudmu? Aku sedang mengobati. Mengobati kok membuka baju orang? Mana ada orang baik yang membuka baju orang untuk mengobati? Tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Kalau tidak, kamu saja yang coba. Kamu. Pengobatan mata sakti penyakit dan keluhan hilang. Kepala keluarga Long sudah baik-baik saja. Cuma dipegang sebentar udah sembuh. Benar-benar menganggap tangannya terbuat dari emas. Kenapa? Cemburu. Cemburu pun tidak akan menyentuhmu. Tidak senonoh. Berpura-pura jadi hantu, memalsukan, dan menghina jenazah kepala keluarga Long. Penjaga, usir anak nakal ini keluar. Limawan Satria, bagaimana? Tenang, aku hanya perlu menghitung sampai 5. Orang tua itu akan bangun dengan sendirinya. 5, 4, 3. Berani sekali kau bicara. Aku sudah bertahun-tahun berpraktik sebagai tabib. Aku masih bisa membedakan antara hidup dan mati. Kepala keluarga Long sudah mati total. Salah ucap. Maksudku sudah meninggal. Anak muda, kepala keluarga Long sudah meninggal. Kau masih menghina jenazahnya. Aku yang pertama tidak setuju. Benar, bunuh dia. Ayo, serang. 2, 1. Ayah, kau baik-baik saja? Baik. Sepertinya aku sudah tidur sangat lama. Tubuh ini terasa jauh lebih nyaman. Sepertinya aku jadi lebih muda belasan tahun. Aduh. Terima kasih atas bantuanmu, Yusuf Hadi. Mulai hari ini, kita adalah saudara. Ayah. Sebenarnya yang menyelamatkan ayah adalah Tuan Limawan Satria ini. Apa? Bukan kau? Anak muda, terima kasih atas bantuanmu. Dulu aku salah menilaimu. Mulai hari ini, kita adalah saudara sejati. Wah, cepat sekali berganti sikap. Jangan-jangan dia seorang playboy. Playboy? Kepala keluarga Long, jangan sungkan. Yusuf Hadi, kalian hampir membunuh ayahku. Mau pergi begitu saja? Umumkan, hentikan semua kerjasama antara keluarga Hartono dan keluarga Long. Dan mereka berkali-kali menghina Tuan Limawan. Semua bisnis keluarga Hartono di kota Sia juga dihentikan. Usir mereka keluar. Limawan Satria, tunggu saja. Ingin balas dendam? Siapa kau? Syuting film horor ya? Berdandan seperti ini. Kau tak perlu tahu siapa aku.
Kau hanya perlu tahu, bekerja untukku, keluargamu, keluarga Hartono akan menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Bukan, kau dukun dari mana? Malam-malam pakai jubah hitam buat apa? Lagi syuting film ya, Bang? Bagaimana? Mau bekerja untukku? Mulai hari ini, saya akan dengan adik Limawan Satria menjadi saudara. Ayah ini usia saya dan Bapak Limawan hampir sama, hubungan ini mungkin agak membingungkan ya. Kita bertiga, kita pakai sebutan masing-masing saja. Tidak masalah, tidak masalah. Ini adalah giok sisik naga milik keluarga Long. Melihatnya sama seperti bertemu dengan kepala keluarga. Mulai sekarang di kota Xiaxi, jika kamu menghadapi masalah apapun, tunjukkan giok ini, semua akan membantumu menyelesaikannya. Terima kasih kepala keluarga Long. Terima kasih Kak. Hahaha. Bapak Susanto, meskipun sekarang kita sudah mendapatkan bunga salju Tianshan, tapi racunmu sudah terlalu lama. Setelah aku selesai mengobatimu, kamu masih perlu di rumah sakit beristirahat untuk sementara waktu. Terima kasih, Edik. Xiao Yu Paman, untuk mengobati Bapak Susanto, saya butuh ketenangan mutlak. Maukah kalian menyingkir sebentar? Seharusnya begitu, seharusnya begitu. Ayo pergi, Xiao Yu. Bapak Susanto, tolong tutup mata. Sepertinya sudah sembuh ya. Tidak baik, Bapak Limawan Nona, mereka sedang dalam masalah. Di siang hari bolong, kamu mau iseng apa? Memang hobi gua iseng. Aku Susanto Sari, CEO Grup Shu. Kamu mau melawan Grup Shu? Grup Shu. Nggak pernah dengar ayahku kepala keluarga Long. Grup Shu. Kalian bisa lebih hebat dari keluarga Long. Xiao Yu, keluarga Long nggak bisa kita lawan. Cantik, ikut gua main dong, siapa tahu. Keluarga Long kami bisa bantu grup Shu kalian. Aku tahu keluarga Long berpengaruh, tapi kamu keterlaluan banget sih. Garang juga ya, hehe. Gua suka waka-waka yang cowok usir. Yang cewek bawa pulang. Gua mau main sama dia, kamu. Pelan-pelan. Kalau sampai si kecilku terluka gimana? Si kecil. 2 orang ini di seluruh kota Xia punya kemampuan terbaik. Bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Mending kamu ikut gue aja. Pak, Limawan Satria datang nggak? Pergi cari dia. Limawan Satria. Keluarga Lin di kota Xia cukup hebat. Kalau gitu dia nggak usah datang. Ayo ikut aku cepat, sayang. Oh iya. Semakin kau panggil, semakin aku bersemangat. Siapa? Susantorio, Xiao Yu, kalian cepat pergi rawat Susantorio. Di sini ada aku. Kau siapa sih? Kau siapa lagi, bangsat? Aku ini orang keluarga Long. Kepala keluarga Long adalah ayahku. Kepala keluarga Long masih punya anak sampah sepertimu? Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Tahu, sampah keluarga Long kan? Kau berani memanggilku sampah? Yang terakhir kali itu, yang memakiku itu bagaimana ya? Tuan muda, yang terakhir kali memakimu itu kampungan kami potong tangannya, lalu kami buang ke laut, istrinya kau jual ke klub malam. Bagus bocah, inilah akibatnya melawan aku. Aku hitung sampai 3. Kau berlutut dan sujud. Aku hanya potong 1 kakimu. Mungkin saja kepala keluarga Longmu datang juga tidak berani menyuruhku sujud. Kau ini apa sih? Aku ini tuan muda dari keluarga Long. Tuan muda keluarga Long. Kamu tahu, sudah kuduga kamu nggak tahu. Tong sampah, kamu ya sampah. Keluargamu juga Jangan marah dong, kamu begitu menekankan statusmu sebagai tuan muda. Jangan-jangan kamu anak haram. Bangsat. Dasar kamu yang bangsat. Dasar bajingan. Sampah, bunuh dia. Bocah, tuan muda kami paling benci disebut anak haram. Kamu nggak bakal selamat. Orang-orang keluarga Long semuanya sombong ya? Yang kuat memangsa yang lemah. Di kehidupan selanjutnya, jangan lagi macam-macam sama orang keluarga Long. Jangan mendekat. Aku ini tuan muda keluarga Long. Cuman tuan muda doang. Bunuh ya dibunuh.
Sudahlah. Berhenti. Bu, bajingan inilah orangnya. Dia menghinaku, bahkan berani menyerangku. Bajingan sialan berani-beraninya mengganggu anakku. Bunuh dia. Tunggu, kalian tidak mau tahu duduk perkaranya, langsung mau menyerangku? Hah, keluarga Long membunuh tanpa perlu alasan. Sombong sekali, kepala keluarga Long tahu. Perkataanku adalah perkataan kepala keluarga Long. Anak sialan. Berani-beraninya kau sakiti anakku. Ku beritahu, kau pasti mati hari ini. Serang dia. Jangan bergerak. Buka lebar-lebar mata kalian, lihat apa ini. Ini giok sisik naga milik kepala keluarga. Giok sisik naga adalah tanda kepercayaan kepala keluarga. Melihatnya seperti melihat kepala keluarga. Giok sisik naga ini pasti palsu. Tidak mungkin. Giok sisik naga selama bertahun-tahun tidak pernah diberikan kepada orang luar. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Mati saja kau. Siapapun yang berani memalsukan giok sisik naga, tangkap orang ini sekarang juga. Setiawan Dimas datang. Setiawan Dimas, kakak. Hari ini ada anjing pengecut yang menghina keturunan keluarga Long kami. Dan dia juga memalsukan giok sisik naga, palsu. Giok ini siapa yang bikin? Setiawan Dimas, saya. Anjing pengecut ini berani memalsukan giok sisik naga. Saya baru saja mau menyuruh orang menangkapnya, diajarin baik-baik, kasih pelajaran. Kakak, istri dan anakmu ini hebat sekali ya. Bahkan giok yang kau berikan padaku berani mereka hancurkan. Kamu teriak apa? Ini ayahku, kamu panggil dia kakak? Kalau begitu, bukankah kamu harusnya memanggilku paman kedua? Cepat panggil. Kamu berani mengoceh sembarangan. Ayo mulutnya, patahkan untukku. Bajingan, kamu anak haram kecil, berani lancang di sini. Ayah, kenapa ayah memukul saya? Kenapa kau pukul dia? Pengecut, kalian berdua. Sudah mempermalukan keluarga Long habis-habisan. Setiawan Dimas, kamu tega memperlakukan kami berdua seperti ini hanya karena si kampungan kecil ini? Lin Feng pernah menyelamatkan nyawaku. Dia adalah saudara angkatku. Kalian berdua berani-beraninya di sini menghinanya seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua mengandalkan pengaruh keluarga Long dan bertindak semena-mena. Sudah lama seharusnya kalian dihukum. Pengawal! Usir mereka berdua dari keluarga Long. Bawa pergi. Tuan rumah, jangan! Tuan rumah! Maaf ya, saudara. Sungguh tidak enak hati. Kakak terlalu sungkan. Kenapa kakak datang ke sini? Aku sengaja datang mencarimu kali ini. Kota Xia sedang terjadi masalah besar. Apa? 3 hari lagi, pendekar dari Pulau Wo dan jawara pertama Sekte Pedang, Seiko Ichiro, akan mendirikan arena di gudang senjata Yeding untuk menantang para pendekar kita. Konon Seiko Ichiro ini ahli menggunakan racun. Dan serangannya sangat kejam. Aku harap adik bisa pergi ke sana untuk menjaga, mengobati luka, dan menetralkan racun untuk para pendekar kita. Apakah adik bersedia pergi? Tidak masalah. Namaku adalah Seiko Ichiro. Konon di Tiongkok banyak sekali pendekar hebat. Menurutku kalian semua sampah. Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian kehebatan Sekte Pedang Langit tanpa malu. Tuan Seiko adalah pendekar nomor 1 dari Pulau Wo. Aku menasihati kalian jangan buang-buang tenaga, langsung menyerah saja, bergabunglah dengan Sekte Pedang Langit tanpa malu. Aku masih bisa membantu kalian mendapatkan lebih banyak keuntungan. Niatnya baik buat kalian. Naik kering, hidup atau mati, itu sudah tidak bisa dipastikan. Lagi pula kalian ini sampah. Dari lahir sudah ditakdirkan mati. Buat apa? Cukup omong kosongnya, biarkan aku mencoba. Ilmu bela diri si Jepang ini. Ilmu bela diri. Tidak tahu terima kasih. Tunggu saja ajalmu. Karena kamu cari mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Posisi tak bergerak ini, hanya dengan 1 jurus pedang, bisa melontarkan orang. Ini tingkat guru agung. Tingkat guru agung di seluruh dunia, hanya segelintir orang. Bagaimana kita bisa mengalahkannya?
kemampuan Tuan Shengko. Sudah kalian lihat semua kan? Masih ada siapa lagi? Di negara kalian Daxia ada pepatah kuno, orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Kalian ingin jadi pahlawan atau ingin mati? Bajingan, sangat sombong. Tunggu aku yang urus kamu. Aku dari kota Xia, kepala keluarga Long. Biarkan aku mencoba ilmu bela diri Anda. Kau cari mati ya? Karena tidak bisa berunding. Mari kita lihat kemampuanmu. Bagus sekali. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Dan si pengkhianat itu, bagaimana? Kau juga mencapai tingkat guru agung? Tingkat guru agung apa susahnya? Tingkat guru agung juga ada tingkat tinggi rendahnya. Kali ini, aku akan serius. Jangan banyak bicara, lihat ini. Ayah, Bajingan, kau berani menggunakan racun? Bajingan, kau berani menggunakan racun? Di Tiongkok kalian, ada pepatah kuno yang berbunyi, orang yang tidak punya ambisi bukan pria sejati. Pria sejati tidak ragu menggunakan cara apapun. Hina. Tidak terima? Kalian bisa menyerang bersama. Berapapun yang datang akan kubunuh semuanya. Ayo. Liu Sang. Kalau semua orang paham situasi sepertimu, alangkah baiknya. Mereka semua cuma orang miskin. Kepala keluarga Long, menyerahlah dengan baik. Meskipun keluarga Longmu punya pengaruh, tapi dibandingkan dengan kekuatan di belakang Tuan Shengko, masih jauh kalah. Kau berani mengajari aku? Baik, kau memang tidak mau dihormati, mau dihukum ya? Tuan Shengko, cepat bunuh dia. Begitu dia mati, lihat siapa lagi yang berani melawan. Bajingan dari Pulau Wo. Ayo bertarung. Ayah. Ayah. Apa? Hanya dengan gerakan tangan, racunku sudah dinetralisir. Kalian bantu dulu kepala keluarga Long turun. Aku yang akan menghadapinya. Limawan Satria, bertarung itu bukan mengobati, bisa mati. Kak Satria, dia bisa pakai racun, hati-hati. Sebenarnya, aku juga sedikit paham ilmu bela diri. Kalian bantu dulu kepala keluarga Long turun untuk istirahat. Caranya sudah kupikirkan. Jangan-jangan dia mau maju? Siapa orang ini? Kita belum pernah melihatnya. Pak Long sebagai guru agung saja kalah. Dia naik ke atas bukan cuma bunuh diri. Jeng Sekari. Anak muda yang begitu berani. Hari ini tapi harus mati di sini. Jangan omong kosong. Anak muda, sembuhkan racunku. Memang hebat, tapi kamu tidak punya tenaga dalam. Aku satu tangan bisa menghancurkanmu. Bocah brengsek. Selama ini kamu yang selalu merusak rencanaku. Hari ini aku lihat bagaimana kamu bisa balikan keadaan. Hahaha. Menghadapi sampah seperti kamu dari pulau itu, aku cukup dengan satu jari. Limawan Satria, di saat seperti ini masih sok jago. Penjahat ini dari pulau itu, caranya kejam, tenaga dalamnya dalam. Jangan pergi bunuh diri. Betul, kalau kamu kalah, nyawamu bisa hilang. Limawan Satria, jangan gegabah. Laksmi, kamu benar. Aku juga agak takut. Kalau begitu, hari ini kita batalkan saja. Tidak. Kamu tetap harus maju. Lagi pula, kita banyak orang, hanya kamu yang bisa melawannya. Ini menyangkut urusan besar bangsa, Kak. Semangat. Di sebawah adalah istrimu, kan? Wanita dari negara Daxia kalian. Memang cantik, tenang saja. Setelah aku menyelesaikanmu, aku akan merawatnya dengan baik. Hahaha. Sampah. Cuma bisa omong doang. Ayo bertarung. Cari mati. Baik, aku kabulkan permintaanmu. Belum berhenti. Dia masih naik. Aura ini. Bahkan mencapai tingkat puncak guru agung.
Belum berhenti, dia masih terus naik. Guru Agung, tingkat Guru Agung. Tak aku sangka, aku masih bisa menyaksikan jagoan tingkat guru agung di masa hidupku. Di seluruh dunia ini, hanya ada 3 orang saja. Wah sial, Dia juga mulai takut. aku lupa hari ini harus belanja. Ayo cepatlah kalau mau bertarung. Kamu bilang apa? Aku bilang, kalau mau bertarung ya cepat-cepat. Aku mau belanja dan masak. Sudah jam berapa kalian nggak lapar? Kamu sedang berpesan terakhir? Hah, Tuan Mulut Suci. Sekarang lawanmu adalah jagoan tingkat guru agung. Kamu tamat. Sayang sekali, sayang. Jagoan sehebat ini ternyata lawan kita. Kali ini, kita benar-benar nggak ada harapan. Bocah, bersiaplah mati. Itu pasti titik lemahnya. Bagaimana kamu tahu titik lemahku? Ya dilihat pakai mata. Di dunia ini, ilmu bela diri hanya tak terkalahkan oleh yang kuat dan tak tertandingi oleh yang cepat. Ini apa yang terjadi? Cepat sekali. Aku bahkan belum sempat melihat jelas. Ada rekamannya enggak? Tuan Mulut Suci. Ini adalah ilmu dewa. Kamu ternyata benar penerus sekte mata dewa. Sekte Mata Dewa. Apa itu? Nggak pernah dengar. Sekte Mata Dewa apa? Bocah, kau pikir kau sudah menang? Ini belum menang, kau masih muntah darah. Mau ke rumah sakit dulu? Bocah, tahu nggak kami hari ini datang untukmu. Akhirnya ketemu juga, penerus baru Sekte Mata Dewa. Bocah, kau pikir kau bisa melihat nilai segala hal di dunia, mengalahkan Shenko kemampuan-kemampuan ini? Dapat dengan mudah, kau... Bagaimana kau tahu? Kau dapat warisan Sekte Mata Dewa, dan Istana Asura kami adalah musuh bebuyutan Sekte Mata Dewa. Hari ini kami kesini untuk membunuhmu, merampas warisanmu. Istana Asura akan kuasai dunia. Kepala keluarga Long, bawa mereka pergi dulu. Cukup bicara, mau rampas warisan, lihat saja kau mampu atau tidak. Tak tahu, terima kasih. Tak tahu diri, baru beberapa hari dapat warisan. Tapi, kalau kau bisa memahaminya sepenuhnya, mungkin bisa kalahkan aku. Kau tak akan dapat kesempatan itu. Bunuh kau, rampas warisanmu. Maka tak akan ada lagi yang bisa menghentikan Istana Asura kuasai dunia. Bawa 5 wan satria pergi. Aku yang akan menahan mereka. Kami juga. Karena anak ini sangat penting, kita harus melindunginya. Betul, jangan sampai orang gila ini berhasil. Masih mau menguasai dunia? Tuan Long, bawa dia pergi. Warisan ini sangat krusial. Bagaimana bisa jatuh ke tangan penjahat Jepang ini? Jangan lagi berjuang mati-matian. Kalian bahkan tak bisa kalahkan Shenko, masih mau menghalangiku? Kalian sampah. Bagaimana mungkin kalian mengerti selama masih ada secercah harapan? Kami takkan pernah menyerah. Kau kejar dia. Dia serahkan padaku. Sialan, kau cari mati. Serang. Aku tak percaya bisa menahan begitu banyak orang. Ayo, ayo. Kamu kejar 5 wan satria. Dia serahkan padaku. Sudah berdiri. Berdiri. Kamu memang punya nyali, tapi semakin punya nyali, semakin cepat mati. Aku yang urus dia. Dia masih berguna bagiku. Kita mau kemana? Entahlah, semakin jauh semakin baik. 5 wan satria. Kamu. Hartono Aditya Siuluong nggak ada. Lu pikir cuma modal? Beberapa bajingan ini bisa ngehalangin kita? Lu pikir hartawan Ratna gimana caranya bisa menusuk lu dari belakang? Kalian bisa mengendalikan pikiran orang. 5 wan satria. Dari pertama kali gua kenal lu, gua nggak pernah menang lawan lu. Hari ini akhirnya bisa menang sekali. Cepat naik mobil.
Cepat. Untung kalian cepat memberitahu Bapak Setiawan Dimas, dia bisa mengirim aku ke sini. Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu jelas. Pulang ke keluarga jauh dulu. Nanti aku jelasin setelah selesai. Limawan Satria, Limawan Satria. Bangsat, dia sampai bisa kabur. Tuan Kuil, sekarang kita gimana? Aktifkan formasi penyedot jiwa. Suruh semua orang di kota ini cari. Siap. Limawan Satria, akhirnya kau datang. Kau adalah penerus sekte Mata Dewa. Benar, bayi roh istana Asura telah lahir. Kau harus menghentikan mereka. Jangan sampai Asura mendapatkan warisan itu. Bagaimana cara menghentikannya? Dengan memahami sepenuhnya warisan sekte Mata Dewa. Maka kau bisa mengalahkan Asura. Bagaimana caranya memahami sepenuhnya? Harus menjalani ujian ilusi warisan itu. Jika berhasil melewatinya, kau akan bisa memahaminya sepenuhnya. Tapi, sejak aku punya ingatan, belum pernah ada yang berhasil menyelesaikan tantangan ini. Jika gagal, kau akan tersesat selamanya di dalam ilusi. Tersesat selamanya? Apa maksudnya? Kesadaranmu akan hilang. Menurut istilah di duniamu, itu seperti orang vegetatif. Jika aku tidak ikut ujian, dan bayi roh istana Asura lahir, keluargaku, Xiaoyu, mereka semua akan dalam bahaya. Daripada hidup penuh ketakutan sampai saat itu, lebih baik aku ambil risiko sekarang. Mulai saja, aku terima ujiannya. Semangat Limawan Satria. Tapi kau harus cepat. Asura tahu kita bisa mengancamnya. Jadi dia akan terus mencari kita. Laksmi Ayu, kamu kok di sini? Sayang, aku tidak di sini. Di mana? Sayang, Iya, kita sudah menikah. Apa kamu lupa? Kamu tidur lama sekali. Apa kamu mimpi buruk? mimpi buruk. Iya, aku tidak menikah denganmu. Tidak menikah. Hari ini kamu mau main yang seru ya? Kalau gitu hari ini mau main perawat-perawatan? Jangan, Sin, jangan. Sin sayang, kok kamu selingkuh diam-diam? Hartawan Ratna, kamu kok di sini? Selingkuh juga boleh. Kalau kamu tidak keberatan, bisa ajak dia main bersama. Jangan. Jangan. Sayang, kok kamu ketakutan sekali? Apa kamu suka sama orang lain? Sayang. Sayang, di luar sana capek loh. Sayang, apa kamu suka sama orang lain? Tinggal di sini. Jangan pergi. Sayang. Sayang. Ayo kita main bersama. Sayang. Mau? Limawan Satria, Limawan Satria. Ayo. Limawan Satria, akhirnya kau dapat balasan juga. Sampah. Miskin. Berani melawan aku akan menghancurkanmu. Kalian kenapa di sini? Siapa lagi kalau bukan kami? Sampah miskin. Lepaskan aku. Xiaoyu. Limawan Satria, kau memang punya selera yang bagus. Putri keluarga Su memang seru kalau diajak main. Benar kan, Tuan Wang? Tentu saja. Oh iya, kita bisa panggil lebih banyak teman. Kita main bersama. Begitu, lebih seru. Lepaskan dia. Oh iya, hampir saja lupa. Maaf tadi malam terlalu asik main, jadi tidak bisa menahan diri. Beberapa tulang rusuknya patah. Tapi jangan khawatir, hari ini aku hanya akan memotong beberapa jarinya saja. Supaya aku bisa main lebih lama. Limawan Satria, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, aku takkan jadi seperti ini. Anak durhaka. Lihatlah betapa besar masalah yang kau timbulkan. Kau membuatku sangat menderita. Limawan Satria, kau pantas mati. Kenapa kau tidak mati saja? Cepat matilah. Kalau kau mati, kami takkan lagi dihina. Si miskin, seharusnya dari awal kau hidup dengan pasrah sebagai si miskin itu. Untuk apa kau berusaha keras? Lihatlah di sampingmu, dua orang yang paling kau cintai, jadi seperti apa karena ulahmu. Oh iya, ambil pisau itu. Akhiri hidupmu sendiri.
Dengan begitu semua orang akan lega. Ya, Cepat, tusuk sampah. tusuk masuk, tusuk masuk. Kalau aku mati, takkan lagi menyusahkan orang. Benar. Tidak, aku tak pernah menyusahkan siapapun yang menyusahkan. Selalu kalian. Bahkan tanpa aku, kalian tetap akan menyakiti orang, menindas yang lemah, merampas dengan paksa. Jadi, yang pantas mati selalu adalah kalian, para penjahat ini. Selamat, Limawan Satria. Kamu berhasil melewati ujian. Sekarang aku bisa membantumu meraih warisan dalam kondisi sempurna. Benarkah? Betul, tapi waktu kamu memiliki warisan ini terlalu singkat. Kalau dipaksakan untuk meraihnya, kekuatan warisan akan menguras habis nyawamu. Kamu akan mati. Jadi, sudah dipikirkan matang-matang? Mau meraih warisan ini atau tidak? Nona Shu, aku sudah melakukan sesuai permintaanmu, menjemput ayah dari guru. Ini apa yang terjadi? Sulit dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Sekarang atur lebih banyak orang untuk berjaga di sekitar rumah. Sebelum dia bangun, tidak boleh ada yang mengganggunya. Sebenarnya kita sedang waspada terhadap siapa? Kenapa kamu terlihat sangat tegang? Aku juga tidak tahu. Kita hanya bisa menunggu dia bangun dulu. Gila, semua orang jadi gila. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang yang kuminta kamu jemput mana? Kami baru saja pergi menjemput Bapak dari Tuan Limawan Satria. Tiba-tiba banyak orang keluar. Mau menghancurkan mobil kami. Tua muda, pria wanita. Semuanya mengejar kami seperti orang gila. Bapak dari Tuan Limawan Satria juga dibawa oleh mereka, ditangkap. Ah, ini. Kamu bawa dia istirahat dulu. Baik. Perhatikan keamanan di luar. Nonshu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Setiawan Dimas, saya juga tidak yakin dengan detailnya kira-kira. Kemungkinan dilakukan oleh orang Istana Asura. Istana Asura. Sekarang hanya dengan menunggunya sadar, kita baru ada harapan. Kepala keluarga Long. Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Dia dikendalikan oleh orang Istana Asura. Serahkan Limawan Satria. Kalau tidak, semuanya mati. Tidak mungkin. Jangan sok jago. Kalau kamu mau dia, harus lewat mayatku dulu. Saudara Long, bunuh dia. Rampas warisannya aku, Istana Asura bisa menyatukan dunia. Jangan Tuan Long, jangan. Saudara, Tuan Long, jangan sakiti Limawan Satria. Dia pernah menyelamatkan nyawamu. aku tidak bisa mengendalikan. Tolong. Kalian harus lindungi dia dengan baik. Aku, Long, hanya di kehidupan berikutnya baru bisa membalas. Tuan Long, Saudara Long. Jangan berjuang lagi. Kalian sudah tidak punya harapan lagi. Tangkap mereka. Jangan. Kamu jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Hahaha, tenang saja. Begitu dia mati, semuanya akan berakhir. Jangan. Kamu. Warisan yang melindunginya. Bagaimana caranya? Warisan bisa merasakan aura teknik Istana Asura. Ingin membunuhnya, harus ganti dengan orang biasa. Tuan Asura, apa yang terjadi? Hartono Aditya, kamu kan dari dulu pengen bunuh Limawan Satria. Sekarang kesempatannya datang. Bunuh dia. Wanitanya, kekayaannya, semua akan jadi milikmu. Hartono Aditya, kamu tidak boleh membunuhnya. Kalau kamu bunuh dia, nanti tidak akan ada lagi yang bisa melawan mereka. Kalau kamu bantu mereka, mereka akan mengubah semua orang menjadi boneka. Nanti, meski kamu punya uang banyak, punya banyak wanita, buat apa lagi? Hartono Aditya, cara untuk membunuh Limawan Satria?
Kami punya banyak. Sekarang, kami sedang memberimu kesempatan. Tuan Hartono, kami kasih waktu 30 detik untuk pertimbangkan. Setelah 30 detik, kami akan cari orang lain. Apa kamu mau lihat keluargamu dan anakmu nanti menjadi boneka istana Asura? Kamu minta aku lepaskan dia? Hah? Waktu mau tanda kontrak itu, gue hampir aja dapetin kamu. Malah dia yang bikin gagal. Terus lagi, waktu lelang itu, dia bikin gue rugi parah. Kamu nggak tahu ya? Dia udah bikin berapa banyak rencana gue gagal. Sekarang kamu minta aku lepaskan dia? Lihat nggak? Mereka sekarang ada di sana, ngawasin gue. Kalau gue nggak bunuh si miskin ini, gue yang mati. Ngapain gue harus lepaskan sampah ini? Minggir, jalang! Santai aja, kalau berhasil kamu akan jadi hamba setia istana Asura kami, keturunanmu nanti. Akan menikmati kekayaan selamanya. Ayo, lakukan! Sampah miskin! Jangan salahin gue ya, mati di tangan gue. Itu sudah takdirmu. Bunuh dia, warisan akan jadi milik kita. Nggak ada habis-habisnya ya. Membunuh orang segitu susahnya. Selama ini orang lain yang jadi anjing buat gua. Mau bikin gua turun-temurun jadi budak buat kalian para bodoh ini. Kamu cari mati. Sampah miskin, kalau nanti sudah sembuh, jika gua masih bisa menghitung utang denganmu, gua akan menghitung utang denganmu lagi. Bunuh dia. Atau kamu mati. Limawan Satria, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja? Setiawan Dimas, maaf membuat Anda terlibat. Guru, jangan sungkan. Limawan Satria, kamu bangun juga tidak berguna. Situasi sudah pasti, kalian kalah. Karena situasi sudah pasti, mengapa kalian terburu-buru membunuhku? Karena kalian tahu, selama warisan masih ada akan menjadi ancaman bagi kalian. Kamu ini, nyawanya cukup kuat. Hari ini, nyawamu sekuat apapun, harus mati di sini. Sampah dari pulau asing. Mau bertarung, bertarunglah. Jangan banyak bicara. Berani-beraninya kau melukai aku. Memangnya orang sepertimu, sampah dari Pulau Kerdil yang kupukul. Meraih benda dari jarak jauh. Lee, mata laser. Bajingan. Pemimpin Istana Asura akan membalas dendam untukku. Jadi kau Asura? Giliranmu. Kau kira dengan membunuh Shengkou, aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Kau meremehkan cara Istana Asura? Limawan Budi. Sekarang ku beri kau dua pilihan. Pertama, kau bunuh diri. Kedua, lihat ayahmu mati. Bajingan. Penakut. Percuma, dia akan melindungiku secara naluriah. Kalau kau mau membunuhku, harus lewat mayatnya dulu. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kau tidak bunuh diri, dialah yang mati. 3. Hentikan. 2. Lepaskan dia. 1. Aku bunuh diri. Nah, gitu dong. Limawan Satria. Jangan. Limawan, janganlah. Ayo maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Limawan Satria Limawan. Limawan. Sungguh bodoh kalian bahkan bisa berkorban untuk orang lain sampai mengorbankan nyawa sendiri. Apakah ini yang disebut cinta? Kalian monster tanpa peri kemanusiaan. Mana mungkin mengerti arti kemanusiaan? Bodoh sekali. Perasaan hanyalah belenggu sesuatu yang samar dan tak nyata. Kalian bahkan rela mati untuk itu. Sangat menyedihkan. Bersihkan semua hahaha, misi besar Istana Asuraku akhirnya bisa tercapai. Setiawan Dimas. Maaf. Kali ini aku lagi-lagi menyeretmu masuk. Apa yang kau bicarakan?
Dengan sampah-sampah ini berkeliaran, di mana lagi tempat yang aman di dunia ini? Daripada diubah oleh mereka jadi zombie, lebih baik mati lebih awal biar tenang dan bebas. Bajingan. Bunuh aku, lakukan. Ini adalah warisan Sekte Mata Dewa setelah pencerahan sempurna. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Limawan Satria. Aku ini... Selamat, kau telah melewati ujian terakhir, berhasil memahami warisan Sekte Mata Dewa. Ujian? Benar. Hanya ketika kau bersedia mengorbankan nyawa untuk orang lain, barulah warisan itu akan sepenuhnya kau pahami. Karena hanya dengan cara itulah, kau bisa benar-benar melindungi dunia ini. Bangsat. Aku susah payah membunuhnya, tapi kau dengan mudah menghidupkannya kembali. Limawan Satria, aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Ayo. Jangan sombong dulu, selama ayahmu ada di tanganku, kau takkan bisa berbuat apa-apa. Kalau berani, bereskan saja dia dulu. Cuman warisan receh. Dikuasai pun mau gimana, kau tetap tak bisa berbuat apa-apa padaku. Kuberitahu, begitu formasi penyedot jiwa Istana Asuraku diaktifkan, kau tak akan bisa menyelamatkan mereka. Bahkan jika kau bunuh aku sekarang, selama formasi Asuraku masih ada, aku bisa hidup kembali. Kau takkan pernah bisa membunuhku. Jadi mustahil kalian menang. Siapa bilang aku tak bisa membunuhmu? Apa katamu? Formasi penyedot jiwa kalian itu cuman memanfaatkan energi iblis dari formasi untuk mengendalikan pikiran orang. Cukup dengan melepaskan umpan, energi iblis itu akan seperti ngengat terbang ke api, hancur dengan sendirinya. Setelah warisan ini terserap, bisa memancarkan cahaya penarik yang khusus untuk formasi penyedot jiwa. Meski kalian sudah mengendalikan semua orang, tetap percuma. Limawan Satria bajingan, kamu benar-benar jahat. Lepaskan dia. Aku akan bunuh kekasihmu Laksmi Ayu. Aku akan membuatmu menyaksikan dengan matamu sendiri kekasihmu mati di depan matamu. Karena aku sudah memahami warisan ini, sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Limawan Satria? Aku sangat takut. Aku takut tadi tidak akan bertemu kamu selamanya. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu ngapain? Kan sudah kubilang aku tidak akan pergi. Kenapa kamu menciumku? Bukannya suasana sudah pas? Lagi pula ini akhir yang bahagia. Tidak boleh begitu. Aku tidak suka berhutang budi pada orang. Kamu menciumku, aku harus balas. Jangan cium aku lagi ya. Kalau cium lagi aku gigit. Biar kulihat kamu luka di mana. Aduh. Guruku ini mainnya persis seperti aku waktu muda dulu. Belum resmi menikah. Ini tidak pantas. Aduh, kamu gigit lidahku. Maaf sayang, bagaimana kalau kamu juga gigit lidahku? Aduh, ayo kita bereskan dulu. Lakukan di rumah saja.